Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Swadi, SPT MSI, nomor induk dosen nasional 02 2307 8903. Home base saya di program studi peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Tulang Bawang Lampung. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yang pertama produksi ternak unggas, yang kedua manajemen ternak unggas, yang ketiga teknologi penetasan unggas, dan yang terakhir pengantar ilmu peternakan. Adapun dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teknologi penetasan, yang mana kode mata kuliah ini MKP 5343, kemudian bobot SKS-nya 2 SKS pertemuan tatap muka, 1 SKS-nya praktikum. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan, bisa diambil di semester 3 dan juga di semester 5. Adapun CPL dari mata kuliah ini, yang pertama CPL sikap, antara lain menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian jujur dan memiliki semangat wirausahaan, serta menjalin kerjasama secara efektif dan efisien. Kemudian CPL yang kedua yaitu pengetahuan, yang mana menguasai pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan yang efektif dan efisien, meliputi pengembangbiakan, kemudian pakan, pengorganisasian sistem peternakan berkelanjutan, kemudian pengolahan hasil dan manajemen pemasaran. Kemudian CPL yang ketiga yaitu keterampilan umum, antara lain mampu menerapkan pemikiran secara logis, inovatif, berdasarkan iptek di bidang ilmu secara efektif, efisien, dan produktif. Kemudian CPL yang keempat yaitu keterampilan khusus, mampu menerapkan manajemen dan teknologi di dalam pemeliharaan ternak unggas. Adapun sub CPMK, CPMK dari mata kuliah teknologi penetasan unggas ini, yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan secara individu maupun kelompok. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang teknologi di dalam penetasan. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran secara logis dalam bidang teknologi penetasan. Dan yang terakhir CPMK yang keempat, mahasiswa mampu untuk menerapkan dalam bidang teknologi penetasan unggas. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah teknologi penetasan unggas ini, yang pertama mahasiswa mampu dan bisa menjelaskan berbagai jenis mesin tetas. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu dan bisa mengklasifikasikan bahan dan jenis mesin tetas. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu dan bisa menjelaskan perbedaan mesin tetas serta keunggulannya. Kemudian sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu dan bisa menjelaskan syarat dari telur tetas. Kemudian sub CPMK yang kelima, mahasiswa
mengerti dan bisa menjelaskan penanganan telur sebelum masuk mesin tetas. Dan yang ke-6, mahasiswa mengerti dan bisa menjelaskan pentingnya pengaturan suhu dalam mesin tetas untuk mendukung keberhasilan dalam penetasan. Dan yang terakhir, mahasiswa mengerti dan bisa mengoperasikan mesin tetas. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah teknologi penetasan ini adalah mata kuliah ini membahas tentang manajemen pembibitan unggas yang menghasilkan telur dengan fertilitas tetas tinggi dan bagaimana manajemen penetasan untuk mendapatkan daya tetas tinggi. Kemudian adapun bahan atau kajian di dalam mata kuliah ini, yang pertama definisi teknologi penetasan, kemudian sejarah dan perkembangan penetasan unggas, kemudian yang ketiga penetasan alamiah dan buatan, yang keempat mengenal jenis mesin tetas, yang kelima prinsip-prinsip dalam pembuatan mesin tetas, yang keenam cara membuat mesin tetas, yang ketujuh panduan pengaturan suhu ideal dalam penetasan, kemudian yang ke-8 memahami telur tetas, memahami syarat-syarat telur tetas, yang ke-9 penanganan telur sebelum masuk mesin tetas, kemudian yang ke-10 penanganan telur dalam mesin tetas, dan yang 11 penanganan telur setelah menetas. Kemudian adapun sumber referensi atau pustaka, yang pertama Adinarto Gatot pada tahun 2006 yang berjudul Menetaskan Telur Ayam, diproduksi di Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Kemudian yang kedua Asap tahun 1990 yang berjudul Beternak Ayam Petelur, diproduksi di Jakarta, penebar swadaya. Dan yang ketiga Agus et al. Tahun 2001 yang berjudul tentang intensifikasi beternak itik, yang dicetak oleh Agromedia Pustaka Jakarta. Kemudian yang selanjutnya Rasap tahun 2002 tentang manajemen peternakan ayam broiler. Terus yang selanjutnya Cahyono tahun 2011 membibitkan itik untuk itik petelur dan itik pedaging, penebar Jak Swadaya Bogor. Kemudian dalam video ini, video pembelajaran yang akan saya tampilkan yaitu di pertemuan keempat, yaitu tentang jenis-jenis mesin tetas. Kemudian adapun kemampuan atau sub CPMK dalam setiap materi. Yang pertama, di minggu pertama mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari teknologi penetasan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan penetasan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penetasan secara alamiah. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penetasan secara buatan. Kemudian pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari mesin tetas tersebut. Pertemuan 5 dan 6, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dalam pembuatan mesin tetas. Kemudian pertemuan ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan panduan pengaturan suhu ideal dalam penetasan. Kemudian ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10, mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat dari telur tetas. Kemudian pertemuan 11 dan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penanganan telur sebelum masuk dalam mesin tetas. Pertemuan ke-13 dan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penanganan telur setelah dalam mesin tetas. Dan pertemuan yang terakhir di 15, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penanganan telur setelah menetas. Dan pertemuan ke-16,
ujian akhir semester. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini untuk absensi itu di 7%, kemudian di tugas dan kuis itu di 13%, kemudian TS-nya 20%, UAS-nya 30%, praktikum dan laporannya 30%. Kemudian sistem untuk pembelajaran yaitu tatap muka dan diskusi. Adapun alat-alat yang digunakan dalam media pembelajaran yaitu Zoom Meeting, Microsoft PowerPoint, kemudian laptop dan proyektor serta alat-alat yang dibutuhkan. Demikian Bapak Ibu, mari kita saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini mahasiswa di Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita masuk di pertemuan keempat dalam mata kuliah teknologi pengetasan kertas yang berjudul jenis-jenis mesin kertas dan cara kerjanya. Soal peternakan, khususnya peternakan unggas, proses penetasan itu merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan usahanya. Salah satu faktor lambat produksi telur karena peternak asing menggunakan metode konvensional atau alami dalam mengatasi telur. Sebagai peternak beranggapan bahwa alat mesin kertas masih mahal dan sulit digunakan. Kemudian yang kedua, pada kenyataannya mesin kertas tradisional dan semi modern merupakan jenis mesin kertas yang sesungguhnya dari dioperasikan serta juga mampu bercepat laju produksi serta memerlukan berbagai kemudahan dalam usaha. Jadi yang selama ini di pemikiran masyarakat bahwasanya mesin kertas itu menjadi momok bagi mereka bahwa alat dan sistem pengoperasiannya yang masuk adalah seperti pengolahan baru karena gagal bahasa ini dari para anak yang setelah bersih kalau berusaha juga memakai sistem vendor. Dari sebab ini ada yang mau bertanya? Silakan izin bertanya. Oke. Kira-kira apa kendala masyarakat masih banyak yang belum mengaplikasikan ternak ayam di rumahnya dengan menggunakan fasilitas? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa peternak yang berskala rumahan skala rumahan itu masih banyak yang belum menggunakan mesin kertas? Kenyataan di lapangan bahwasanya masyarakat itu keterbatasan ilmu pengetahuan sehingga mereka masih mempertahankan sistem tradisional atau sistem ilmu karena keterbatasan ilmu tersebut sehingga ayam yang mereka pelihara di rumah itu masih tetap dirabi secara alami oleh bukan ayam. Jadi seperti itu. Kemudian kita ini slide selanjutnya. Dalam penentasan ini ada masalah utama secara khususnya pada penentasan secara umum. Dalam arti dirami oleh jumlah betina, yaitu terletak pada keterbatasan jumlah telur yang diraminya. Itu yang pertama. Sebagai contoh, indukan ayam hanya mampu mengurangi 20-40 butir dari 100 butir telur yang dihasilkan setiap bertelurnya. Jadi kalau ayam
dirangsang secara alami, kapasitas indukan tersebut untuk mengerami telur ini terbatas. Jadi seperti itu. Sehingga tingkat keberhasilan dalam daya tetasnya itu cuma di angka 50-60%, karena terbatas dengan telurnya. Jadi tingkat fertilitas oleh tetas telur yang dirami dengan jumlah tersebut hanya mampu 50-60% daya tetas. Bedanya dengan tetas seperti itu. Jadi sampai di slide ini ada yang mau bertanya? Slide 2, slide 3. Izin lupa juga. Oke. Apa keuntungan penetasan dengan menggunakan tetas dan mengalami secara alami? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Keuntungan dari menggunakan mesin tetas, yang pertama kita bisa sekali netasin itu juga banyak. Yang pertama, misalnya kita menyanyikan 100 ekor, yang artinya 100, kalau kita estimasi dari 100 ekor itu sudah telurnya 80, yang artinya 80 kilo per kali. Kalau kita minum itu memang secara alami imitasi, itu nggak bisa dilakukan semua. Nah, beda halnya kalau kita pakai mesin tetas. 80 butir ini bisa masuk mesin tetas dalam satu kali yang sama, sehingga jumlah telur yang mau ditetaskan bisa lebih banyak, bisa 100, 200, bahkan ada yang 10 gitu. Kalau kapasitas industri itu lebih dari area yang ada yang jutaan sekali nasi. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Ini jenis mesin tetasnya. Ada 3 jenis. Yang pertama jenis manual, kemudian jenis mesin tetas semi otomatis, dan yang terakhir otomatis. Jadi di slide ini ada yang mau bertanya? Izin Pak, izin pertanyaan. Boleh. Gimana sih sistem kerja tetas manual tersebut Pak? Oke, untuk sistem kerja secara manual itu semuanya masih tradisional, baik itu di dalam suhu masih memakai lampu yang berbahan bakar minyak. Kemudian sistem pemutaran alur masih menggunakan balon manusia. Itu paling sistem sederhana. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh. Apa bedanya sistem kerja mesin tetas manual dan semi otomatis? Nah, ini juga sangat bagus pertanyaannya. Jadi perbedaan antara mesin tetas manual dan semi otomatis dari segi sumber panasnya kalau yang manual dia pakai lampu yang berbahan minyak, kalau yang semi otomatis sudah pakai listrik. Kemudian sistem mengingat suhu panas dalam mesin tetas itu, kalau yang semi otomatis sudah bisa pakai digital. Itu juga sistem pemutarannya sudah bisa memakai lampu buat mesin penggerak. Jadi seperti itu kalau semi otomatis. Dan ada juga yang menggunakan masih ada beberapa juga sih dari mesin semi otomatis ini. Ada yang sudah menggunakan bahan buat dari termostat digital. Ada juga yang itu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Ini penampakan dari mesin tetas otomatis ini biasanya kalau gambar ini biasanya di pusat atau di bagian penerapan.
Jadi itu penampakannya. Kira-kira ada yang belum jelas, belum ada yang dinanya terkait masalah mesin pas otomatis. Siswa, Oke, apa keunggulan mesin tas full otomatis dengan kedua mesin manual dan semi otomatis? nah kalau mesin tas otomatis ini penyempurnaan dari tas sederhana otomatis. Jadi kalau full otomatis ini semuanya ada lagi bantuan dari manusia, yang salah satunya ya lalu seperti itu sudah tersistem semua oleh mesin manual. Jadi peternak ataupun manusia yang bertugas menjaga mesin ternak itu hanya tugasnya mengecek kelembaban sama suhu panas yang dia, sehingga untuk yang hal-hal lain sudah tersistem di mesin belakang. Dan juga untuk tingkat daya lepasnya kalau otomatis ini kalau dilakukan secara benar itu bisa di angka 85-90% tingkat daya lepas. Jadi itu jawabannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke pertemuan kesempatan ini. Kita cukupkan untuk hari ini. Bila maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu video pembelajaran mata kuliah teknologi penetasan unggas pada prodi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Lampung Lampung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.